Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama kami dalam podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita jumpa lagi dalam podcast Kesengsem MTS 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Kali ini kita akan membahas atau akan berbincang dengan narasumber kita dengan tema adab-adab dalam berpuasa. Untuk itu sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Irwan Mahmudi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana puasanya hari ini, Pak? Alhamdulillah masih kuat. Nggih, lancar nggih. Masih lancar. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Irwan sudah puasanya masih lancar sampai hari ke-6 ini. Semoga nanti sampai hari berikutnya sampai selesai kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ini. Baik, Pak Irwan, terkait tema yang akan kita bincangkan hari ini tentang adab-adab dalam berpuasa. Dalam buku yang pernah kita pelajari, dalam buku-buku referensi entah itu fikih atau kitab-kitab yang lainnya, di situ secara bahasa disebutkan bahwasanya as-shaumu huwa imsaki min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Di situ jelaskan bahwasanya puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan al-muftirat, entah itu makan, minum, dan juga tidak berhubungan dengan istri dan suami dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini menyebabkan kita hanya fokus puasa itu menjauhi hal-hal itu saja, Pak Irwan. Iya. Padahal sesuai tema hari kita hari ini, bahwasanya di dalam berpuasa itu ada adab-adab yang juga harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya adab-adab dalam berpuasa itu seperti apa saja, Pak? Jadi begini. Seperti halnya Rasulullah bersabda, kamang soma sami ilami sami ilju'atus. Jadi banyak orang yang berpuasa itu tapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, ini karena apa? Disebabkan karena orang yang berpuasa itu tidak mengindahkan adab-adab dalam berpuasa. Sehingga mereka itu meskipun menahan lapar siang sampai sore, ini mubadir, karena apa-apa. Jadi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Adabul Ad-Din itu disebutkan bahwa salah satu adab-adab dalam puasa itu ada 7 nggak salah. Jadi adab puasa itu akan juga mempengaruhi bagaimana kualitas orang berpuasa. Jadi kualitas puasa itu tentunya juga dipengaruhi oleh orang yang mampu melaksanakan adab dalam puasa. Yang pertama kata Al-Ghazali itu thayyabun fa'i, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Jadi diusahakan orang yang berpuasa itu dalam konteks Islam mengkonsumsi makanan yang baik itu halan thayyiban. Jadi tidak hanya sekedar baik tapi juga harus halal secara syar'i. Sehingga bagaimana nanti puasa kita ini bisa menjadi puasa yang berkualitas, tentunya kita juga tidak boleh memakan makanan yang masih meragukan. Subhat saja nggak boleh, apalagi haram. Kadang kita juga banyak puasa tapi kadang ke masjid ambil sandalnya orang lain. Nah, ini kan juga salah satu yang tidak halal tadi itu. Masuk melanggar salah satu dari tidak mendapat pahalanya puasa. Meskipun tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi kualitas puasa itu akan berkurang. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan hal yang untuk kita konsumsi ini harus halal thayyiban. Secara syar'i harus halal, secara kesehatan harus juga terpenuhi. Karena apa? Karena kita sehari penuh kita tidak ada asupan gizi, karena harus menahan seperti tadi Mas Daman sampaikan tadi, menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya di saat itu kan mesti kondisi badan itu lemah, sehingga diusahakan dan diupayakan bagaimana kalau kita puasa juga harus minum dan makan yang bergizi. Tidak harus lezat, tidak lezat itu ukurannya yang keberapa, tapi yang bergizi, ya tentunya nasi, lauk pauk, buah-buahan dan sebagainya. Itu lain. Terus yang kedua, supaya puasa kita berkualitas, kita harus membuat tarkul
mirai. Jadi menghindari perselisihan atau pertengkaran. Kadang kita ini puasa, kita masih punya dendam sama orang, kita punya hati tidak baik sama orang. Ini harus dihindari. Makanya meredam emosi ini kan perlu. Tidak hanya ada tagline saya pernah baca itu, rokok apa itu peredam emosi. Nah, ternyata peredam emosi yang efek itu ya puasa ini. Makanya Rasulullah kan menyatakan itu. Jadi wa inam ra'u qatalahu matasyahu falyaqul ini shaimun marataini. Jadi kalau ada orang yang ngajak kamu bertengkar, ngajak kamu orang itu bermusuhan, atau ada orang yang mencela kamu, maka katakanlah saya puasa. Nah, otomatis orang tadi kan nggak mungkin akan melanjutkan pertengkarannya, sebab apa? Perasaan yang tidak baik sama orang itu akan menjerus kepada pertengkaran. Sehingga puasa itu salah satu yang efektif untuk meredam itu. Dan makanya kalau dalam hal puasa itu juga akan mencidai puasa kalau kita puasa tukaran, apalagi sama tetangga. Orang lain melihat tuh kayak Pak Damas tukan sama ini, benar-benar puasa. Nah, itulah salah satu dari imsak tadi itu. Jadi imsakul qalbi, menahan hati untuk tidak marah, tidak emosi. Tuh yang ketiga, ada puasa itu antara lain munajabatul ghibah. Ini juga penting. Jadi menghindari menjauhkan hibah atau menggunjing orang. Tidak puasa saja bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan saja nggak boleh kita hibah, apalagi bulan Ramadan. Makanya dalam puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan minum, tapi juga menahan anggota tubuh kita, terutama lisan, untuk supaya tidak melakukan perkataan-perkataan yang bisa apa tadi itu hibah tadi. Karena kata Rasul kan ada hadisnya itu salamatul insan fi hudil lisan. Selamatnya manusia itu kalau orang itu mampu menjaga lisannya. Kata pepatah apa terplesetnya lidah itu lebih bahaya asratul qadam daripada terplesetnya kaki. Kalau kaki bukannya patah, tapi kalau lidah bisa perang, bisa bacok-bacokan dan sebagainya. Lalu yang keempat ada puasa itu kata Al-Ghazali wa faradul kadhib, itu menolak dusta. Ini juga hampir sama dengan hibah tadi. Jadi mulut juga harus kita jaga, kita harus jujur bicara. Jangan puasa-puasa ngapusi ya itu kan. Kalau hibah kan ngerasani, tapi kalau dusta itu bisa ngapusi, bisa berbohong, bisa sumpah palsu. Makanya di sini dalam hal puasa, untuk menekan kualitas puasa, kita juga harus bagaimana kita melatih kejujuran hati kita. Dan puasa itu salah satu ibadah yang paling jujur. Karena yang kita Allah. Kalau lainnya orang kamu sholat semua orang tahu, tapi puasa. Sekarang saya bilang puasa, tapi nggak puasa orang nggak tahu. Pagi sudah sarapan, puasa mas, puasa. Kan orang nggak tahu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, banyak tuh waratul kadhib itu. Bagaimana kita berusaha untuk menolak dusta ini. Kata Rasul kan ada situ, fattaqu syahr ramadhana falahsanata yuqadu fi wa dzalika sa'at. Jadi takutlah kamu pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu kebaikan yudha'afu fi, dilipat gandakan. Padahal kasayat, begitu juga keburukannya, kedustaan. Kalau kita berbuat buruk di bulan Ramadan juga dustanya juga dilipat gandakan, nggak sama. Nah, jadi itulah antara lain salah satu ada bulan puasa. Itu masih berapa tadi? 4. Masih 4. Berarti masih kurang 3. Nah. Yang kelima, watarkul ada. Ini juga penting. Menghindari menyakiti orang lain. Nah, kita kan biasa kadang itu bagi menyakiti secara fisik, maka secara verbal. Artinya fisik mungkin memukul, menempeleng, ngantem, nepil itu kan. Kalau secara verbal mencaci, ngelok nih, membuli apa itu bullying itu, perundungan dan sebagainya. Nah ini juga harus dihindari dalam kita supaya puasa kita ini tidak hanya sekedar lapar dan haus tadi itu. Jadi berusaha sekuat tenaga mungkin bagaimana cara kita ini untuk tidak menyakiti orang. Nah, ini tidak hanya sekedar puasa. Jadi kalau bisa setelah puasa ya kita tidak boleh menyakiti orang kan gitu. Hanya puasa itu latihan dalam hal apapun untuk kebaikan. Lalu yang ke 6 tadi apa itu? Wasonu itu marahi fil mabahi.
yaitu mencegah anggota tubuh kita untuk berbuat buruk. Jadi kita kan punya mata, telinga, kaki, semuanya itu bagaimana kita tahan untuk tidak melakukan hal yang buruk. Jadi puasa tidak sekedar menahan makan tadi dan minum tadi itu, tapi juga menahan anggota tubuh kita. Kadang kalau kita lihat di jalan tuh banyak kemaksiatan. Itu karena kita puasa. Kita nggak jadi lihat. Berarti kita puasa, mata kita puasa. Atau mungkin di setengah jalan ada orang yang menganu kita lah, mencederai kita atau mengolok kita. Kita puasa, kita biarkan. Jadi kita mampu menahan lisan kita untuk tidak membalas ucapan itu. Itu antara lain adab-adab puasa. Insya Allah kalau ini dilakukan adab-adab ini, maka kualitas puasa akan terpenuhi. Tidak hanya sekedar dapat lapar dan haus tadi saja, Rasulullah. Terima kasih Pak Irwan. Baik, dari yang tadi Bapak sampaikan, jadi ada beberapa adab dalam berpuasa. Yang pertama itu tadi kita diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya. Secara syar'i. Secara syar'i. Yang kedua itu menghindari perselisihan dengan tetangga, kemudian ada menjauhi dari perbuatan ghibah. Terus kemudian harus jujur, menghindari dusta. Kemudian menghindarkan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian mencegah anggota tubuh kita melaksanakan hal-hal yang buruk. Berarti ini lebih berat dari sekedar menahan lapar dan haus ya Pak ya? Iya, karena ini batin kita yang harus puasa. Kalau menahan lapar kan hanya fisik kita. Mungkin kita tidur aja tunggu sampai sore maghrib. Nggak makan sudah. Misalnya gini, kebiasaan ibu-ibu kan kalau hibah itu, saya juga pernah lihat. Itu apa? Ini ya maaf ibu-ibu, tidak semuanya ibu-ibu. Misalnya kalau nunggu sore itu ngumpul di emperannya orang itu, kita nggak terasa omongnya orang itu. Maghrib, ya saya mikir lagi puasa kok rasanya. Tapi mereka kadang ya nggak sadar karena kebiasaan itu, dan nggak ingat kalau dia puasa. Ini kok enggak maghrib, makanannya itu mungkin selalu ngelak. Anak-anak juga Pak biasanya kalau kumpul-kumpul sama teman-temannya puasa, mereka puasa nggak makan nggak minum, main game, terus secara spontan keluar kata-kata yang kurang pantas gitu kan, itu juga berpotensi membatalkan puasa Pak. Mengurangi pahalanya puasa. Puasa sih nggak batal. Selama kita nggak makan minum, tidak melakukan persetubuhan, itu nggak batal, tapi mengurangi pahala. Bahkan tidak mendapat pahala sama sekali. Ya kayak anak misalnya kalau malam itu apa? Ronda tapi tukaran. Nah ini yang perlu kita benahi kan di lingkungan kita itu, dan itu banyak sekali seperti itu. Karena kalau cuma nahan lapar, nahan makan, nahan minum itu hewan juga bisa ya Pak ya? Sehari aja nggak usah kasih makan, nggak makan mereka. Sehari dipisahkan antara laki-laki perempuan, mereka juga nggak berhubungan. Jadi memang ternyata berat juga ya ini latihannya kalau di bulan Ramadan. Tapi kalau dibiasakan kan tidak berat. Makanya istilahnya itu begini, kita ini selama 1 bulan itu seperti di kawah candra di muka. Jadi kayak kita tuh digodok di situ jiwa kita, dilatih, ditempa oleh Allah untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya diharapkan kan, makanya terus namanya Idul Fitri. Kalau kita mampu 1 bulan penuh melakukan itu, terus kita keadaan fitri, keadaan suci. Itu kalau terima oleh Allah loh puasanya itu loh. Nah setelah itu terus Syawal, itu kan peningkatan. Kita lebih meningkat misalnya. Tidak hanya puasa tok, tukarannya berhenti. Terusnya berpuasa tukarannya, ya nggak boleh. Tomat. Nah, hal seperti itu. Termasuk mungkin ketika berpuasa ini kadang kita ketika makan dan minum itu suka kayak lebih banyak daripada minumnya hari normal Pak. Misalkan balas dendam itu loh Pak, waktu buka puasa itu kelihatan sekali nafsunya di situ. Itu juga termasuk adab dalam berpuasa Pak, kalau kita menjaga makan tidak berlebihan, minum secukupnya. Nah itu kan saya kira kalau itu kan etikanya. Etika sama adab kan beda. Jadi sanksi hukumnya lebih berat adab daripada etika itu kan. Misalnya kalau kayak etika kita makan kita dengan duduk itu kan etika. Tapi makan kalau melayur bunga-bunga, ini sudah melebihi etika. Jadi kalau hanya nanti makannya aku harus sedino gak mangan,
bales rong piring. Ya itu kan juga malah apa di perut. Iya. Makanya kita secukupnya. Oke. Terima kasih Pak Irwan. Sebagai penutup Pak, mungkin ada pesan singkat yang disampaikan pada pemirsa kita di rumah yang menyaksikan tayangan ini supaya puasanya kita itu bisa lebih beradab dan lebih berkualitas. Mungkin ada pesan-pesan. Baiklah para pemirsa, sebagai penutup saya akhiri pesan saya supaya puasa kita tidak mubazir, supaya puasa kita tidak sekedar dapat haus dan lapar, tapi betul puasa yang berpahala, betul puasa yang berkualitas. Maka apa yang telah saya makan tadi itu mari kita laksanakan dengan baik, dengan semampu kita, dan memang harus berusaha kita lakukan hal-hal itu tadi supaya sempurnalah puasa kita. Dan tidak hanya berhenti di bulan Ramadan. Setelah Syawal, makanya peningkatan kita tadi tadi itu ya tetap kita lanjutkan. Kontinuitas sampai dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Demikianlah podcast Kesengsem sore hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Kami mohon undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.